Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar dalam keadaan sehat insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau kita umatnya insyaallah akan diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mic-nya lagi kurang bersahabatnya, gembluduk. Ya lagi sakit kali ya mic-nya. Yes, nggak apa-apa ya. Kedengeran nggak? Kedengeran ya. Hari ini saya ingin menyampaikan tema ya, satu tema itu orang-orang pilihan. Ya, temanya adalah orang-orang pilihan. Apa itu orang pilihan yang dimaksud? Adalah orang yang dicukupi oleh Allah. Ya, orang pilihan itu orang yang hidupnya cukup dan selamat. Nah, itu yang terpenting ya. Dijamin orang yang dipilih oleh Allah ini adalah orang-orang yang dicukupi hidupnya oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Ini salah satu alasan kenapa kita belajar di pondok, agar mendapatkan kesempatan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ada orang yang cukup ya, hidupnya cukup, bahkan berlebih, tetapi tidak selamat ya, cukup tetapi tidak selamat. Nah, itu bukan orang pilihan Allah, tapi orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang-orang yang sesat. Itu adalah al-maghdub ya. Jadi orang yang dipilih oleh Allah itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat ya. Jadi dunia ini merupakan tempat untuk kita dipilah dan dipilih oleh Allah. Orang yang dipilah itu dibuang oleh Allah.
Ya memang orang yang dipilah ini mereka seolah gitu ya, seolah-olah mereka itu enak hidupnya karena bebas, jadi nggak ada aturan, mau tidur tidur, mau makan makan, mau jalan-jalan jalan-jalan. Jadi saenake udele dhewe ya, bahasa Jawa ya. Saenake udele dhewe. Bebas hidupnya. Mau main HP ya, mau kongko. Jadi pokoknya seenak mereka saja. Seenak kita gitu ya. Ini kalau kita lihat sekilas itu kayaknya enak hidupnya, sekilas gitu. Tetapi ini adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat, yang akhirnya adalah binasa atau celaka, sengsara. Jadi kita nggak perlu iri, antum nggak perlu iri sama anak-anak yang bebas di luar sana, nggak perlu iri. Karena masing-masing kita punya pilihan. Jadi apa kita mau menjadi orang yang dipilah atau menjadi orang yang dipilih? Antum pilih yang mana? Dipilih. Kenapa? Karena insya Allah orang yang dipilih itu hidupnya cukup dan selamat. Ya, ada yang cukup tapi nggak selamat. Itu orang yang dipilah. Itu yang pertama antum harus masukkan ya. Jadi sekarang pertama kali kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah karena antum sekarang ini masuk dalam lingkungan pondok, di mana di dalam lingkungan pondok itu intinya kita adalah belajar agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mengendaki orang itu dipilih, orang itu baik, orang itu cukup, orang itu selamat, maka dia akan difahamkan oleh Allah dalam ilmu agamanya. Ya. Dan tidak ada tempat yang paling baik, tidak ada tempat yang paling tepat untuk mempelajari ilmu agama selain di pondok. Bisa antum di luar pondok bisa belajar, tapi sangat minim ya, sedikit sekali waktunya. Ya, jadi sekarang ini antum yang pertama kali disyukuri adalah, ya Allah, terima kasih Engkau telah memilih kami. Apa buktinya? Kami telah Engkau masukkan ke dalam pondok. Ini akan menyebabkan antum menjadi berhasil, menjadi betah. Tapi kalau kita di pondok merasa dibuang ya, merasa anak buangan, maka sudah, di pondok pasti nggak akan betah. Dan akhirnya ya seperti orang-orangnya, sedikit waktu untuk belajar agama, sementara ujungnya adalah kematian. Belajar agama yuk mati, nggak belajar agama juga mati. Tetapi setelah kematian, di situ yang akan banyak menolong kita adalah ilmu agama. Ya, jadi sekarang antum bersyukur dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya Engkau takdirkan menjadi anak pondok, anak pesantren. Ya, ini adalah perjalanan awal untuk sampai kepada keselamatan. Kemudian yang kedua, antum hendaknya berterima kasih kepada orang tua. Jadi kalau kepada Allah bersyukur, kepada orang tua berterima kasih. Wahai ayah bunda, ayahku, ibuku, terima kasih Engkau telah memasukkan kami di pondok. Itu berarti Engkau sayang sama kami, ya, sayang sama saya. Allah akan tahu ya, ketika hati kita berterima kasih kepada orang tua. Barang siapa yang dia bisa berterima kasih kepada orang tuanya, maka Allah akan menyayanginya. Ya, jadi langkah pertama yang paling penting bagi antum adalah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua. Antum telah dimasukkan ke pondok pesantren. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ayah bunda.
Engkau sayang sama kami. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Siapa mereka? Contohnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, ini ada di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu surat keberapa? Surat ke-3. Ayatnya kita ambil adalah ayat yang ke-33. Jadi antum mengingatnya gampang. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah, yang hidupnya cukup dan selamat, maka ikuti ini orang-orang pilihan ini. Ada di dalam surah 3 ayat 33. Ya Allah, saya ingin cukup hidup saya. Ya Allah, saya ingin selamat hidup saya. Fir'aun itu cukup hidupnya tetapi gak selamat. Saya gak mau seperti itu ya Allah. Saya ingin selamat, cukup dan selamat. Siapa mereka? Ya, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nah, di sini dicontohkan ada 4 golongan atau 4 manusia dan keluarganya yang dicukupi oleh Allah dan diselamatkan, yang cukup dan selamat. Yang pertama adalah innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Ya, istafa bima'na ikhtara ya. Istafa bima'na ikhtara. Maksudnya Allah telah memilih. Siapa beliau yang dipilih oleh Allah? Adalah Adam, Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dipilih oleh Allah? Nah, ternyata ada yang ditonjolkan di sini oleh Allah. Nabi Adam kenapa dipilih? Karena Nabi Adam adalah orang yang pandai mencari kesalahan diri. Nah, ini langkah pertama ya. Agar kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, pandai-pandailah kita mencari kesalahan diri. Cari kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita. Apa ya kesalahan-kesalahan saya? Oh iya, saya kalau di kelas waktunya belajar saya tidur. Nah, ini antum cari kesalahan. Oh iya, saya kalau disuruh nulis nggak nulis, disuruh ngafal nggak ngafal. Antum cari. Jadi bukan pandai mencari kesalahan orang, tetapi pandai mencari kesalahan diri. Kenapa pandai mencari kesalahan diri menjadi faktor utama kita dipilih oleh Allah? Iya, karena kalau orang tahu kesalahan-kesalahannya, mereka ya akan segera memperbaiki diri. Kalau nggak tahu kesalahannya, ya nggak pernah memperbaiki diri. Akhirnya menjadi manusia-manusia su, ya, menjadi manusia-manusia buruk, menjadi manusia-manusia jahat, menjadi manusia-manusia malas. Alangkah bahagianya kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang rajin, bertemu dengan orang-orang yang dermawan, bertemu dengan orang-orang yang disiplin. Nah, di sini harus mulai dari diri kita. Jadi jadilah manusia yang pandai mencari kesalahan diri. Inilah yang menyelamatkan Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena di dalam diri kita nggak mungkin nggak ada kesalahan. Semua kita pasti punya kesalahan. Maka cari kesalahan itu. Untuk apa kesalahan itu dicari? Untuk diperbaiki.
Yang pertama adalah dengan cara bertobat. Bertobat kepada Allah. Jadi setelah kita menemukan kesalahan kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan saya. Supaya nanti Allah berkenan untuk memberikan energi perbaikan, energi perbaikan. Makanya Nabi Adam alaihissalam, langkah yang pertama yang beliau ambil ketika beliau turun ke bumi adalah beliau bertobat kepada Allah. Ada ini rekamannya di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surat keberapa? Ke-7. Ayatnya ayat yang ke-23. Surat ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ini antum harus sering baca ya, supaya antum menjadi orang yang pandai mencari kesalahan diri, supaya menjadi manusia yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, sesungguhnya kami telah menganiaya anfusana, diri kami sendiri. Maksudnya apa? Ya Allah, saya punya salah itu. Jadi orang yang terus menjadi orang yang buruk itu orang yang tidak tahu kesalahannya. Nah, dengan ayat ini nanti kita akan dibimbing oleh Allah untuk melihat kesalahan-kesalahan kita, ya, sehingga kita akan menjadi manusia yang semakin baik. Wa ilam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh jadilah kami adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa. Nah ini ya anak sekalian, jadi mulai hari ini sering-sering dibaca doa ini. Supaya apa? Supaya Allah tunjukkan kesalahan-kesalahan kita, dan kemudian Allah memberi energi untuk lebih baik lagi. Kenapa menjadi orang yang malas terus malas? Ya, karena tidak berusaha untuk menjadi orang yang tahu kesalahan diri dan malas membaca doa ini. Nanti kalau antum sering baca doa ini, nanti Allah akan tunjukkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan beri kasih sayang, yaitu untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, insya Allah. Jadi yang pertama ya, jadi menjadi orang yang tahu kesalahan diri. Yang langkah selanjutnya adalah bertobat ya, dengan doa ini ya, doanya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang contoh yang kedua siapa? Adalah setelah Adam Allah menyebut Nuh. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nabi Nuh alaihissalam. Ini Nabi Nuh ini ya tidak disebut keluarganya ya, karena dalam keluarga Nabi Nuh ada yang nggak selamat. Siapa yang nggak selamat? Kan'an. Makanya di sini disebut Nuh. Satu orang aja Nuh. Jadi yang dipilih oleh Allah adalah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa beliau termasuk orang yang dipilih oleh Allah, Nabi Nuh alaihissalam? Apa yang ditonjolkan di situ? Oh, kalau Nabi Adam itu pandai mencari kesalahan diri, kalau Nabi Nuh alaihissalam pandai memaafkan kesalahan orang lain. Ini langkah yang kedua ya. Kalau kita ingin dipilih oleh Allah, maka jadilah kita orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana Nabi Nuh dibully ya, bahkan dilempari tai, diancam, mau dibunuh, difitnah, ya, dihina, dicaci maki. Nabi Nuh alaihissalam.
Tetapi Nabi Nuh memaafkan, ya, memaafkan semua orang-orang yang mencaci maki, orang-orang yang membuli, orang-orang yang melempari tai. Memaafkan anaknya yang kurang ajar. Kenapa seseorang itu hatinya sempit, stres, inginnya melakukan hal-hal yang maksiat, inginnya lari, bingung, ya? Oh, karena dia disempitkan oleh hatinya yang tidak lapang, susah maafin kesalahan orang lain. Coba kita lihat Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang, ya, banjir bandang. Itu betul-betul Nabi Nuh alaihissalam itu sudah memaafkan semua orang. Yang siapa kemarin yang membuli, siapa kemarin yang mencaci maki, siapa kemarin yang menghina, siapa kemarin yang ngelemparin tai. Apa ketika banjir datang? Maka ini ada di dalam surah Hud, ya. Surah Hud itu surat keberapa? Surat Hud surat keberapa? 11. Di ayat yang 41. Waqala, dan berkata Nabi Nuh, irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wahai kaumku, sini banjir bandang nih bahaya. Ayo naik ke kapalku sambil mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi Nabi Nuh nggak peduli siapa kemarin yang kurang ajar, siapa kemarin yang lempari tai, siapa kemarin yang menghina mencaci maki. Udah, sudah saya maafkan semua. Udah, kamu sekarang naik ke kapalku. Coba kalau orang tidak pandai memaafkan seperti Nabi Nuh. Ada orang yang menghina, kemudian dia mau mendapatkan musibah. Apa kata orang ini? Kapok kamu. Makanya jangan macam-macam sama saya. Dikapok-kapokin. Ada teman yang suka usil gitu, ya, kemudian jatuh, mampus. Ini yang begini-begini gak selamat nanti, ya. Kalau kita ingin selamat, maka kita ingin cukup, maka ikuti langkahnya Nabi Nuh alaihissalam, menjadi seorang pemaaf. Loh, kemarin itu ada dokter loh. Dokter itu kira-kira orang ini pinter atau bodoh? Pinter. Kira-kira cukup nggak duitnya? Cukup. Tapi nggak selamat. Ini kebetulan orang Jawa Tengah itu dekat kampung saya sana. Gara-gara dibully, ya, dibully kan marah tuh, ya. Dibully marah, nggak bisa terima keadaan, nggak bisa memaafkan orang yang bully, akhirnya dia stres, bunuh diri. Nah, untuk bilamin dan ya, jadi nggak ada pilihan bagi kita. Agar kita selamat, agar kita cukup, maka kita harus menjadi manusia-manusia yang pandai memaafkan orang lain. Kenapa jadi santri inginnya kabur-kaburan? Salah satu faktornya karena nggak pandai memaafkan orang lain. Katanya marah sama temennya, marah sama ustadznya, marah sama ustadzahnya, marah sama pak kiainya, marah sama situasi dan kondisi, ya, ada situasi kondisi begini marah, nggak bisa memaafkan, nggak bisa menerima keadaan. Maka dimanapun, ya, orang yang seperti ini mau pindah kemanapun, ya, mau sekolah dimanapun, tetap dia akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tenang, ya, tidak akan pernah bahagia. Karena sesungguhnya yang menjadi kita atau menjadi faktor kita selamat, ya, atau cukup dan selamat adalah kita, ya, bisa menjadi orang yang pandai memaafkan orang lain. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa arti wa in ta'fu? Pemaaf.
Wa intafu wa tasfahu, apa wa tasfahu? Orang yang melapangkan dadanya menghadapi situasi. Ya, wa tasfahu wa taghfiru, dan orang yang mampu mengampuni. Mengampuni itu berarti kesalahan-kesalahan besar. Jadi dia pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan kecil, dia mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan yang besar, dan dia adalah orang yang melapangkan dadanya. Maka bagi orang yang seperti ini, fa innallaha ghafurur rahim, Allah akan sayang sama dia, dan Allah akan juga mengampuni dosa-dosa mereka, ya. Jadi mulai hari ini ya, antum latih bagaimana saya mampu menjadi orang yang pemaaf. Yang tadi sampai bunuh diri. Nah, itu kemarin doa yang saya tuliskan di kelas-kelas itu ya. Kalau kelas 7, kelas 8 belum ya, belum ketemu saya. Itu di kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Itu salah satu minta kepada Allah agar kita bisa menjadi pemaaf. Agar kita menjadi orang yang disayang oleh Allah, menjadi orang yang dicukupi oleh Allah. Gimana doanya kemarin? Irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Ayo sama-sama. Irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in, bi rahmatika nasta'in. Artinya apa itu? Irhamna ya Allah, sayangi kami ya Allah, sayangi kami. Jadikan kami orang-orang yang pandai memaafkan orang, seperti Nabi Nuh. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang berdiri sendiri, maksudnya yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami mohon pertolongan. Ya, ini bahkan bisa digunakan untuk meminta kesembuhan. Ya, antum sakit ya, baca doa ini sambil tiduran, baca irhamna ya Allah, irhamna. Boleh pakai lagu, boleh nggak pakai lagu. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya. Bagaimana cara menjadi orang yang dipilih oleh Allah? Langkah pertama apa tadi? Langkah pertama, menjadi orang yang pandai mencari kesalahan diri. Yang kedua, menjadi orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, kita sampai jam 6 ya. Yang ketiga, setelah Allah mencontohkan innallaha astafa Adam wa ala Ibrahim, ya Nabiullah Ibrahim, bahkan beliau ketika dilempar ke api, jangankan di darat, dilempar ke api, beliau selamat gitu. Walaupun dilempar ke api, harusnya terbakar, beliau cukup di dalam api, tidak kurang suatu apa. Bahkan ada dalam satu hadis, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar, kalau seandainya dia dilempar ke neraka, ya seandainya dilempar ke neraka, maka neraka itu akan padam apinya, kalah dengan kekuatan imannya orang yang beriman. Ini tadi Nuh, di sini ala Ibrahim, berarti artinya apa? Keluarga. Berarti nggak satu orang yang menjadi contoh.
Jadi ini orang-orang yang sangat kuat tauhidnya. Jadi langkah yang ketiga adalah perkuat iman. Ya, perkuat iman. Iman gak akan kuat kecuali dengan belajar Quran. Ya, di dalam surah Al-Anfal dikatakan di sana, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan Al-Qur'an ya kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan bertambah imannya. Nah, ini salah satunya kenapa antum mondok ini, agar imannya semakin kuat ya. Kebetulan saya dikasih Pak Kiai untuk ngajar Al-Qur'an ya, untuk menguatkan iman. Sampai dilempar ke api saja selamat ya, dan cukup. Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke laut, selamat. Jadi neraka itu takut sama orang yang imannya benar. Ketika Shiratal Mustaqim, ya semua orang lewat di situ. Ya, ada jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya adalah kobaran api neraka. Ketika yang menyeberang adalah orang-orang yang imannya kuat di situ, apa kata api neraka? Orang yang beriman cepat, jangan lama-lama nyebrangnya, antar kalau lama-lama saya bisa mati. Kata siapa? Kata api neraka. Jadi kalau ada orang beriman nyebrang di Shiratal Mustaqim itu, jembatan Shiratal Mustaqim, itu neraka nyuruh supaya lebih cepat lagi. Jangan lama-lama nyebrangnya. Kalau lama-lama nyebrang nih ya, di atas kobaran api itu, api neraka bisa padam. Gara-gara orang beriman jalan lewat situ. Ya. Bagaimana Siti Hajar? Siapa Siti Hajar? Istrinya Nabi Ibrahim. Ketika beliau bersama Ismail ditinggalkan di tempat yang tandus, gak ada makanan, gak ada minuman, padahal Ismail masih bayi. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan, dipanggil sama Siti Hajar, wah Ibrahim mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Dipanggil 3 kali. Ketiga kali beliau nengok. Kemudian Siti Hajar bilang, apakah kamu pergi meninggalkan kami di sini karena perintah Allah? Iya, saya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kamu di sini. Jadi karena perintah Allah, orang yang beriman walaupun diperintah, kadang diperintahnya itu hal yang berat. Gimana ini, ada anak, ada istri, disuruh ditinggalkan di tempat yang tandus, gak ada makanan, gak ada rumah, gak ada minuman, berat sekali. Tapi karena diperintah Allah, Nabi Ibrahim tetap berjalan. Begitu juga istrinya Siti Hajar. Setelah tahu bahwa Ibrahim ini meninggalkan mereka karena perintah Allah, apa kata Siti Hajar? Ya sudah, kalau memang itu perintah Allah, maka tinggalkan kami di sini. Kami akan aman bersama Allah di sini. Ini sejarah kemudian terjadinya apa itu? Sumur Zam-Zam. Allah mencukupi kehidupan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang tandus dengan air Zam-Zam. Yang tadinya nggak ada air di situ. Tetapi dengan ketauhidan ya, beliau itu bapak tauhid ya. Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid, Khalilullah, kekasih Allah. Karena saking kuatnya keimanannya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin cukup, maka perkuat iman kita dengan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Antum dilempar kemana saja selamat ya. Dilempar ke gunung ya. Bahkan tadi kalau dilempar ke neraka itu nerakanya mati, padam. Ini ibarat ya, nggak ada orang beriman dilempar ke neraka, nggak ada. Cuman ini ibarat saja. Antum mau hidup di mana saja kalau imannya kuat, ya akan dicukupkan oleh Allah dan akan diselamatkan oleh Allah. Itu buktinya tadi nggak ada air, ya sampai kemudian Allah keluarkan air Zam-Zam. Bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail? Ini menunjukkan kuat tauhidnya, ya, kuat imannya Nabi Ibrahim. Kalau nggak kuat, disuruh nyembelih ya, atau disuruh mengorbankan Ismail ya nggak mau. Gimana sih Allah masa anak disuruh nyembelih? Ya. Tetapi karena imannya kuat, disuruh apapun mau.
Antum disuruh ngapal Quran mau, disuruh murojaah mau, disuruh nulis mau, disuruh belajar apapun di pondok mau. Ya, itu bukti bahwa antum itu imannya kuat. Tapi kalau imannya lemah, udah nggak mau. Yang lain nulis nggak nulis, yang lain ngafal nggak ngafal, yang lain belajar nggak belajar. Nah, antum terus ya belajar Quran, nanti akan dikuatkan imannya oleh Allah. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Ternyata itu cuma ujian ya. Begitu Nabi Ismail mau disembelih, langsung diganti oleh Allah dengan kambing, dengan domba. Akhirnya yang disembelih siapa? Dombanya. Begitu juga Nabi Ismail kuat imannya. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan, wahai anakku, aku melihatmu aku sembelih. Apa kata Ismail? Maka Ismail mengatakan, qala ya abadi, if'al ma tu'mar. Silakan engkau lakukan apa yang diperintahkan kepada Allah. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ismail nggak takut dan siap untuk menjalankan perintah. Dan Nabi Ismail menyatakan, insya Allah ya, engkau akan mendapati kami sebagai orang-orang yang sabar. Jadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang terakhir, langkah yang terakhir ya, agar kita menjadi orang yang cukup dan selamat. Siapa di sini adalah Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Imran. Bagaimana ini bukan nabi ini, keluarga biasa seperti kita dipilih oleh Allah. Oh, ternyata punya sesuatu yang Allah perlihatkan di sini. Bagaimana keluarga Imran ini menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah? Yang pertama adalah menyerahkan diri kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang taat. Itu antum baca di dalam takbiratul ihram ya, doa iftitah. Coba baca bareng-bareng doa iftitah. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini wajahku, aku hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Yang di ujung tadi wa ana minal muslimin, dan saya adalah orang-orang yang pasrah. Apa maksudnya? Ya Allah, saya siap untuk melaksanakan tugas. Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama ya, keluarga Imran. Muharraran, menjadi orang yang berkhidmah, menjadi orang-orang yang taat. Jadi setelah antum belajar Al-Quran, maka jadilah orang yang sami'na wa ata'na. Apa kata Al-Quran, antum jalankan. Dan yang kedua, yang terakhir adalah memperlindungkan diri kepada Allah dari dari kejahatan-kejahatan yang ada. Jadi tadi apa sebelumnya? Memasrahkan diri kepada Allah. Yang terakhir sebagai penutup adalah memperlindungkan diri dan keluarga kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Ini penting ya, ini sangat penting. Ini antum harus lakukan tiap hari, pagi dan petang. Bagaimana caranya? Antum baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu artinya memperlindungkan diri kepada Allah dari kejahatan makhluk. Kenapa? Karena di sekitar kita ada makhluk-makhluk yang jahat. Contohnya apa makhluk yang jahat? Setan. Kenapa orang itu malas?
karena diserang oleh setan. Kenapa orang itu sakit nggak sembuh-sembuh? Bisa juga karena setan, bisa juga karena ain, bisa juga karena virus, bisa juga karena bakteri, bisa juga karena penyakit-penyakit lain. Maka perlindungkan kepada Allah dengan kalimat tadi. Jadi kalimat tadi jangan sampai nggak dibaca ya. Itu dibaca pagi berapa? 3 kali. Petang berapa? 3 kali. Sudah hafal belum kalimatnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Ada tadi virus, ada bakteri, ada binatang-binatang buas, ada setan, ada ain. Ain ini juga sesuatu yang sangat berbahaya. Ain ya, ain yang menyerang. Ain ini lamah. Nah dengan perlindungan tadi, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah hal-hal yang seperti tadi akan bisa kita hindari. Insyaallah. Baik, kita simpulkan supaya menjadi orang-orang pilihan Allah, yaitu orang yang dicukupi oleh Allah, orang yang cukup dan selamat. Apa langkahnya? 1, yang menjadi orang yang pandai mencari kesalahan diri. 2, orang menjadi orang yang pandai memaafkan orang lain. 3, menguatkan iman. 4, menyerahkan diri kepada Allah. 5, ya perlindungan diri kepada Allah. Dengan langkah-langkah ini, insya Allah Allah akan cukupkan kita dan Allah selamatkan kita, insya Allah. Baik, kita istighfar ya sama-sama, kemudian kita baca dengan doa saja. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan shalihan. Baik ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf, supaya barokah kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.